Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita udah lama nih nggak nggak membuat vlog, dan cukup lama karena semenjak kepergian Ari semuanya agak lebih ribet. Ari yang lihat di sini ingat nih siapa yang mau pergi setelah. Anyway, Mas Yuda, alhamdulillah 2 tahun di sini. Dubai sama sedinamis kota Jakarta, yang kita lihat tidak ada perbedaan di sini. Sama-sama mencari ekonomi, dan kebanyakan orang luar tinggal di sini mencari penghidupan yang bagi mereka mungkin adalah tempat yang paling layak untuk mencari. Sama sedinamis kota Jakarta kan, tapi mungkin Dubai lebih wah terlihat lebih menara tertinggi di sini. Terus kemudian pariwisata juga menjadi hub untuk Europe, African dan Asia, dan ya salah satunya kita sebagai orang Indonesia yang jauh-jauh datang ke Dubai. 2 tahun terakhir ini gimana yang dirasakan di Dubai? Banyak ya. Ya sebenarnya sih awal kesini ya campur aduk, karena satu kita ada crush culture yang lumayan gapnya terlalu jauh gitu dibanding kita sama orang-orang timur, even though di Timur Tengah, tapi memang sangat-sangat jauh sekali. Ini mixed culture banget between multi-diverse multi-diverse. Even in Indonesia we have a lot of diversity. Maksudnya di sini lebih banyak lagi. Mungkin kalau di Indonesia kalau kita multi-diverse, tapi kita masih ketemu namanya common community, common behavior of Indonesians. Yes, it is. Tapi kalau di sini mungkin orang dari mana-mana datang, dan kadang shock culture ya, cuman shock culture, benar banget. Shock culture lebih banyak di sini, dan kita adaptasi ya. Ini yang menjadi key di sini. Kalau misalnya salah satu key kalau memang mau survive, mohon maaf, kayak ya udah, ini shock culture-nya terlalu jomplang gitu. Ya. Cuman penyesuaian mungkin ya nggak sebulan 2 bulan gitu ya. Iya, kalau saya sendiri sih to be honest sekitar 6 bulanan baru bisa. Itu pun untuk dari Middle East sendiri ya, untuk orang-orang Middle East sendiri. Belum lagi kita sama orang-orang Afrika, sama Europe ya kan. Pecahan-pecahan dan Soviet, kita di sini to be honest ya, di Indonesia kita jarang melihat namanya ada level ya. Karena one of another, kita satu sama lain ya sama gitu. Artinya yang menggunakan mobil, yang menggunakan busway, ujung-ujungnya kita ketemu di restoran dan makan bareng gitu. Artinya benar. Well, I don't know how to say it, but mungkin bisa dijelaskan gimana selama 2 tahun terakhir melihat kondisi yang ada di sini, yang bisa memberikan istilahnya warna apa yang bisa dilihat dari warna Dubai. Dubai sebenarnya terlalu bright untuk kita yang belum pernah kemana-mana. To be honest, tapi saya nggak akan sebutkan gitu lah. Di sini adalah tempat untuk earning money. It's a very good place for earning money. Tapi in terms of survive, it depends by personal. Jadi resiliensi kita terbatas hanya untuk mencari uang, terus kemudian by the end of the day, stres nggak sih hidup kayak gitu? Iya, pastinya gitu. Well, saya udah 4 tahun di sini dan saya cukup senang dengan keunikan Dubai. Cukup senang karena mungkin Dubai memiliki karakteristik yang cukup unik, dan mungkin memberikan challenge pada orang-orang luar untuk bisa menjadi to be unique person as well. It is. Ya, nah sekarang setelah 2 tahun ini, pelajaran apa lagi yang bisa diambil dari Dubai? Sangat banyak sih. Paling utama yang saya pelajari di sini itu kayak how to develop yourself in terms of mentality. Lagi-lagi shock culture. I mean like shock culture is something that really common in every kind of place, in anywhere, in everywhere. So it's mentally. So I mean like you can adapt to something in the easy way, but you can adapt something in some particular ways. Kayak apa ya namanya? Yang namanya attitude udah pasti itu terbentuk dari lahir. Di mana dirimu tinggal, di mana dirimu besar gitu. Bagaimana kalau saya melihat mungkin kita lahir membawa attitude yang unik ya, akan tapi ketika kita masuk suatu komunitas, dan ya lagi-lagi dengan adanya adaptasi kita bisa mencari kunci gimana kita bisa membuka pintu opportunity yang bisa satu sama lain kita bisa berkomunikasi, dan by the end of the day kita menjadi suatu komunitas gitu. Dan itu yang mungkin beberapa orang bisa menerima, yang orang lain juga agak susah. Contoh, beberapa video sebelumnya mungkin kita melihat ada Dola, orang Togo, dan bagi saya pribadi, saya orang Indonesia, kita punya orang Papua berkulit hitam, tapi mohon maaf, ini personally speaking, like saya dulu ngelihat namanya orang Afrika itu mungkin seperti itu, tapi ternyata orang Africans itu the most friendly people on earth, karena mereka itu sangat friendly. Nah, ketika nyampe sini
kadang stereotip kita tuh ketika ngeliat this is African gitu kan, yang kayak gitu. By the end of the day kita susah menjadi apa istilahnya, membuka kunci untuk menjadi menyatukan. Jadi nationality satu sendiri, yang ini sendiri, yang ini sendiri, jadi classes jadinya seperti itu. Cuman ya pengalaman di sini lah. Terus kok jadi saya cerita banyak. 2 tahun ini kan selesai nih. Mau ngapain habis ini? Mau ngapain ya? Karena ya sebelumnya saya lupa memperkenalkan Mas Yuda, ini barista terkenal dari Nusantara Coffee Roasters, dan beliau itu sangat dikenal oleh warga lokal yang mencintai kopi karena latte artnya sangat bagus, dan Masya Allah beliau menjadi salah satu role of Indonesians yang Masya Allah, artinya dia juga punya sertifikasi SCA, Specialty Coffee Associations, dan nggak pernah berhenti untuk mencari, artinya untuk holistic lah kalau kita bilang bahasa Arab, itu mencari sesuatu yang baru gitu, seperti itu. Nah setelah 2 tahun ke depan nih, apa yang maksudnya 2 tahun udah terlewati, gimana ya, mau ke depannya mau ngapain lagi? Kedepannya mungkin ya kita bicara tentang yang something in common ya, kayak kita kan sama-sama pelaku kopi ya. Yang saya lihat di 2 tahun belakangan ini di sini kayak bilang, saya bisa bilang kayak style di sini atau era di sini kita bisa bilang throwback 5 years when we compare to Indonesian. Okay, it's like Indonesian already has a 3rd wave, probably 4th wave, but in here we still 5th wave now. In Australia 5th wave, but Indonesia is like Indonesia is almost the same in the mid. So actually di sini tuh masih kayak 2nd waves. Kayak bisa dibilang mereka ketinggalan stylenya, tapi in terms of technology they are onwards. Ya, mau further. Ya, overall. Terus saya lihat di sini demanding untuk kopi Indonesia itu sangat-sangat tinggi. Kenapa? Karena sebelumnya mereka tuh belum well educated tentang Indonesian coffee. Yeah. Now Indonesian coffee is like they're climbing up. Kayak mereka udah tahu nih posisi kopi Indonesia di preference mereka di mananya. Karena selama ini mereka tuh punya preference ya oke lah, Latin America or maybe Africans. Latin America, Africans. That's what they have before. But once Indonesian baristas coming and pop up in every kinds of event, either in latte art or maybe in the baristas or maybe brewers. Yeah, some of our friends is in the competition either in here, the UAE, or probably in Indonesia, and also our world. We have our champion, right? So they see that Indonesian coffee has a very big change and have a very big opportunity to climbing up. Absolutely. Sebenarnya sih orang Indonesia ya kita memiliki ya dengan diverse culture-nya kita dan kemudian uniknya of Indonesians kita itu memang luar biasa gitu. Mohon maaf ya, kita nggak ada tandingan mau sebagus apa orang, cuman Indonesia tuh kita keep our humbleness more resilient ya. Jadi kita tuh jarang muncul di permukaan, dan ya itulah orang Indonesia. Ya terkadang orang Indonesia juga saya bilang ya, orang Indonesia punya banyak skill yang bisa diasah, dan mereka sebenarnya naturally skillful and can be adapt, or the way they adaptation is like they're very easy to be adapted. Yeah. Orang-orang Indonesia sangat-sangat gampang untuk beradaptasi, tapi tetap orang Indonesia tuh mencoba untuk lebih humble, karena ya inilah maksudnya ini bisa dibilang kekurangan tapi kelebihan yang sangat lebih. Karena apa? Karena sifat orang Indonesia yang merunduk itu menyebabkan Indonesia belum bisa bangkit. Kita diajarin dari kecil. Ya, jadilah seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Nah itu filosofi yang nggak tahu filosofi dari mana ya. Kayaknya perlu riset tuh. Riset itu. Karena jadi menjadi common behavior dari orang Indonesia itu sendiri. Kopi stop. In anyway, saya yang ingin saya tanyakan setelah 2 tahun ya, mungkin ingin bicarakan Mas Yuda nanti akan menjadi pemain di supply coffee value chain-nya di Indonesia, mungkin seperti itu ya? Ya, mungkin seperti itu. Kemungkinan besar ya. Kita lihatlah demand sudah sangat-sangat besar. Ya inilah saatnya untuk Indonesia untuk bangkit sih. In terms, maksudnya bukan in terms kayak nggak di kopi aja gitu. Indonesia punya banyak resources yang sangat-sangat punya quality bagus. Kita tahu lah banyak brand Indonesia di luar, tapi belum bisa menamakan itu as Indonesian brand. Atau kita belum bisa memberikan itu as a local brands of Indonesia gitu. Jadi kita masih negara perlu pemain produksi ya sebenarnya, hanya diproduksi. Iya. Kemarin sempat kita berbicara dengan Carlos dari El Salvador. Kalau misalkan
Mas Mbak yang mau jalan yang ke Dubai, mau lihat Expo 2020 datang ke El Salvador itu orangnya lumayan maksudnya enak untuk diajak diskusi, terutama untuk masalah kopi ya. Artinya si Carlos ini bilang most producing countries itu umumnya baik itu di Ethiopia, di Brazil, El Salvador ataupun di Colombia, berbeda dengan yang ada di Indonesia ya. Karena Indonesia kita selain producing country in term of Arabica sama Robusta, kita juga menjadi trendsetter untuk specialty coffee. Karena mungkin neighboring countries kita adalah Australia. Yang orang Australia sendiri banyak membuka investasi seperti di Bali dan di Jakarta. Jadi kita terpengaruh dengan fifth way-nya of specialty coffee gitu. Jadi by the end of the day kita menginginkan brand Indonesia bisa keluar negeri, bisa ke Dubai yang lebih wah ya. Artinya Indonesia tidak hanya mengatakan ini nih kopi kita adalah kopi Indonesia, tapi kopi yang memiliki karakteristik Indonesia yang benar-benar menciptakan hospitality of Indonesia, terus kemudian enaknya Indonesia, terus kemudian juga menjadi apa istilahnya kayak identity of Indonesia itself. Yeah, also I want Indonesian coffee will be like one of their choices. Yeah. So like when not only locals but all the expat in here, when they come to the coffee shop, they will just I want Indonesian coffee. Yeah, I want Indonesian coffee. I want Indonesian Ethiopian coffee anymore, not Brazil anymore, El Salvador, not Colombia anymore. I want Indonesian coffee beans. Yeah. Nah, itu yang kayak kita inginkan karena sampai saat ini masih terasa gap. Artinya ketika mereka mau minta Indonesia tuh gimana sih Indonesia? Gitu iya ya. gitu yang seperti itu. Gue belum pernah coba nih. Betul. Jadi pengennya sih kayak customer yang datang ke coffee shop di Dubai, mostly ya. Saya pengen dia datang. Lu punya kopi Indonesia nggak sih? Iya. Itu sih satu kebanggaan sih buat saya terutama ya, kayak ya mereka udah nggak asing lagi dengan nama kopi Indonesia, di mana mereka punya stigma yang Indonesian kopi begini gitu. Yeah. Atau Spices. Indonesian kopi itu seperti apa sih gitu. Atau mungkin sebagai solusi Indonesia yang terkenal dengan spicesnya ya. Jadi bagaimana spices ini bisa memberikan rasa yang enak bagi mereka. Jadi spices, that's Indonesians, itu yang karakteristik Indonesia yang keren tuh. Jadi misalkan tidak hanya spices tuh nggak enak, enggak, spices tuh punya rasa unik yang orang-orang tuh mau di situ. Buktinya apa? Arabic coffee. Arabic coffee, orang-orang sini suka minum Arabic coffee. Terus tapi di Europe sendiri, Indonesia tuh paling banyak pasarnya. Terus kemudian walaupun ya kita nggak lihat bagaimana dark roastnya Starbucks roasting, tapi Starbucks ngambil dari Indonesia banyak, terutama Gayo. Nah ini yang kok bisa, kenapa di Middle East kita nggak bisa seperti itu. Baik, untuk teman-teman yang mau ke Indonesia, mudah-mudahan nanti ketemu lagi. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan ketemu lagi dengan Mas Yuda. Dan ya, Dubai. Inilah Dubai. Enjoy Dubai. Dubai. Kita belum tahu sekarang kita lagi di mana. Ya ini Creek. Dubai Creek ini adalah sumber sejarahnya Saudi. Sumber Dubai. sejarahnya UAE dan ini mengapa Dubai menjadi sebegini luar biasa wah, karena dari sini sumbernya, yaitu trading. Nah, bila kita compare dengan Indonesia juga dari trading dari zaman kapan? Dari zaman 1700-an, di mana Dutch East Indies dulu menjadikan Indonesia sebagai negara Dutch East Indies-nya Asia. Dan kenapa tidak kita bisa seperti Dubai juga kan? Iya nggak sih? Bisa. Well, ketemu lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.